Sfigmometer atau yang lebih tepatnya disebut sfigmomanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat ini merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara digital atau otomatis. Alat ini pada umumnya sering berada di rumah sakit atau ruang praktek, di mana benda ini menjadi benda yang sangat penting bagi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, suster, bidan, bahkan mahasiswa yang menjalankan praktikum sekalipun. Tekanan darah umumnya memiliki batas normal yang berbeda, tergantung usia, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, anak-anak pun juga memiliki batas tekanan darah normal tersendiri. Tekanan darah normal ialah 1. Anak berusia 1-3 tahun memiliki tekanan darah sistolik normal antara 80-90 dan tekanan diastolik normal antara 50-70. Anak berusia 3-6 tahun memiliki tekanan darah sistolik normal antara 95-110 dan tekanan diastolik normal antara 55-70. Yang kedua, pada remaja usia 13-18 tahun, batas normal tekanan sistoliknya berkisar antara 112-128 dan diastolik berkisar antara 66-80. Berbeda dengan remaja, nilai tekanan darah normal pada orang dewasa berada di rentang angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 130-140. Samuel Siegfried Karl Ritter von Bast lahir pada 9 September 1837 dan meninggal di Praha pada 25 April 1905. Adalah seorang dokter Austria Yahudi yang dikenal sebagai dokter pribadi Kaisar Maximilian dari Meksiko dan penemu alat pengukur tekanan darah atau yang juga dikenal sebagai sfigmomanometer. Sfigmomanometer adalah alat ukur tekanan darah. Nama ini berasal dari kata Yunani yaitu sphygmos atau pulsa dan kata manometer pengukur tekanan. Alat ukur ini dibuat pertama kali oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bast pada tahun 1881 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Skip Iwan Rivaroki pada tahun 1896 dan Harvey Cushing pada tahun 1901. Alat ini memiliki dua versi, yaitu digital dan analog. Sfigmomanometer digital menggunakan layar untuk menunjukkan tekanan darah seseorang, sedangkan versi analognya menggunakan air raksa atau jarum untuk menunjukkan tekanan darah. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus berjalan, termasuk jenis alat ini. Jika awalnya tensimeter atau sfigmomanometer hanya berjenis air raksa, sekarang ada jenis lain yaitu tensimeter anaeroid yang keamanannya lebih baik dibanding tensimeter air raksa karena tidak menggunakan air melainkan menggunakan jarum mekanik yang mudah untuk bekerja. Seiring perkembangan teknologi, sentimeter memiliki jenis yang lebih baru bernama sentimeter digital yang lebih modern, di mana sistem penggunaannya lebih cepat, aman, dan dapat menampilkan hasil ukur secara otomatis. Bahkan non-medis pun bisa menggunakannya. Akan tetapi, dari 3 jenis tensimeter, air raksa merupakan alat yang lebih akurat dibanding 2 jenis tensi lainnya, tetapi keamanannya dan cara pengoperasiannya yang cukup rumit dan tidak aman. 3 jenis alat tensimeter. Yang pertama, tensimeter air raksa. Tensimeter jenis ini merupakan tensimeter konvensional. Alat tensi ini sudah jarang digunakan karena alasan keamanan. Pada alat ini terdapat air raksa sebagai pengukur tekanan darah, dan apabila pecah dan mengenai tubuh kita, maka bisa berdampak buruk. Meskipun begitu, keakuratan tensimeter air raksa paling tinggi dibanding jenis tensimeter lainnya. Sistem kerjanya memakai 2 alat, yaitu tensimeter dan stetoskop. Kedua alat tersebut dikombinasikan sehingga dapat menyimpulkan secara akurat normal atau tidaknya tekanan darah kita. Kelebihan dari tensimeter raksa adalah memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sedangkan kelemahan
memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pengukuran, dapat terkontaminasi logat berat. Jika air raksa bocor atau pecah, maka alat tambahan ketika melakukan pengukuran yaitu stetoskop, biayanya yang lebih mahal. Jenis yang kedua yaitu tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid ini atau biasa dikenal dengan nama tensimeter jarum merupakan salah satu jenis alat pengukur tekanan darah secara manual. Tensimeter aneroid umumnya terdiri dari meteran pengukur tekanan, balon pompa, serta selang yang tersambung ke manset. Hasil pengukuran dapat diketahui dari angka yang ditunjukkan oleh jarum pada meteran yang berbentuk bulat. Terus kelebihan dari pengukuran tensimeter aneroid adalah bentuknya yang ringkas sehingga mudah untuk dibawa bepergian, serta akuransi hasil pengukuran yang tinggi. Terus kelemahan dari tensimeter aneroid ini yaitu memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pengukuran, membutuhkan alat tambahan ketika melakukan pengukuran yaitu stetoskop, dan biayanya biasa mahal. Tensimeter digital merupakan sebuah alat pengukur tensi darah secara digital atau elektronis. Alat kesehatan yang gunanya untuk mengukur tensi darah secara mudah dan langsung menunjukkan angka tensi darah sangat mudah. Cara kerja tensimeter digital yaitu mindset pada lengan atas, bagian bawah mindset berada 1-2 cm di atas siku. Kencangkan mindset, nilai tekanan darah lengan kanan dan kiri dapat berbeda. Saat mengukur duduk harus tenang dan kaki menapak di lantai. Kekurangan tensimeter digital. Tingkat akurasi pengukuran lebih rendah daripada tensimeter raksa. Akurasi pengukuran pada tensimeter digital ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor, diantaranya kondisi baterai atau daya, usia pemakaian, semakin lama pemakaian semakin menurun tingkat akurasi, dan teknologi produk. Kelebihan tensimeter digital yaitu paling praktis dalam penggunaannya, mudah dibawa-bawa, tidak terkontaminasi logam